Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pastinya teman-teman udah tahu lah ya kita bakalan bahas tentang apa pada video kali ini, karena emang udah ada di judul YouTube video ini gitu kan ya. Nah, di sini aku kenapa mau bahas judul ini, kenapa aku mau bahas tentang pembahasan ini, karena emang banyak banget teman-teman itu bertanya di DM-an Instagram aku, juga ada yang nulis di komenan YouTube. Kalau misalkan teman-teman itu nanyain perbedaan kelas intensif dan juga kelas biasa. Jadi di sini kelas intensif sama kelas biasa itu sebenarnya ya beda jauh banget gitu kan, dan juga ditambah akselerasi ya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut dalam pembahasan ini, teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean video aku dan YouTube aku makin berkembang. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah teman-teman, jadi di sini kalau misalkan teman-teman masuk Gontor itu ada kelas biasa sama kelas intensif. Nah, kelas biasa sama kelas intensif ini udah beda banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masuknya kelas intensif mau masuk kelas biasa juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi yang kelas biasa mau masuk kelas intensif itu nggak bisa gitu loh guys. Jadi gimana sih Kak perbedaannya? Nah, untuk yang kelas biasa itu teman-teman yang masuk pada saat teman-teman udah selesai menyelesaikan pendidikan SD sederajat, SD, MI, SDIT, MIN dan sebagainya itu pokoknya. Nah, kalau misalkan yang kelas intensif ini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan SMP sederajat. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau misalkan teman-teman yang masuk kelas intensif itu sebenarnya juga bisa masuk ke kelas biasa, pilihannya itu bisa masuk ke kelas biasa, tapi teman-teman yang masuk ke kelas biasa itu nggak bisa milih ke kelas intensif. Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman yang merasa memang kelas intensif ini pelajarannya itu ngebut banget gitu kan, ngebut, jadi misalkan kelas biasa, misalkan kelas biasa kelas 1 itu 24 pelajaran. Nah, 24 pelajaran itu di kelas 1 diajarkan dalam waktu setahun lamanya. Berarti kalau setahun itu kan 2 semester gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di kelas intensif, namanya juga intensif ya. Kelas intensif itu ngebut banget. Yang tadi 1 tahun diajarkan 1 tahun di kelas biasa, itu di kelas intensif diajarkan 1 semester aja. Jadi 1 semester aja itu dia mempelajari pelajaran 1 tahun itu tadi. Nah, terus habis itu jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak kuat, teman-teman bisa masuk kelas biasa, tapi di sini teman-teman rugi 3 tahun karena teman-teman kan udah SMP di luar. Tapi ya itu sekali lagi pilihan. Soalnya ini berdasarkan pengalaman, temanku tuh ada yang seperti itu. Nah, sekarang kita ke pembahasan kelas biasa, teman-teman. Nah, kelas biasa di sini jenjangnya adalah kelas 1 KMI, kelas 2 KMI, kelas 3 KMI, kelas 4 KMI, kelas 5 KMI, dan kelas 6 KMI ditambah 1 tahun pengabdian. Berarti lama masa dia belajar di Gontor 6 tahun ditambah 1 tahun pengabdian jadi 7 tahun. Nah, terus habis itu kalau yang kelas intensif itu dia jadinya masuknya itu kalau dia udah keterima di Gontor, jenjang pendidikannya adalah kelas 1 intensif, kelas 3 intensif, kelas 5 dan kelas 6 ditambah 1 tahun pengabdian. Jadi ada 5 tahun kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan mengcompare ya. Jadi kalau misalkan intensif itu kan tadi gini. Jadi grafiknya kayak gini. Kalau misalkan kelas 1 intensif itu dia semester pertama dia mempelajari pelajaran kelas 1. Terus dia kalau misalkan semester kedua dia mempelajari pelajaran kelas 2 KMI. Nah, habis itu dia dari kelas 1 intensif dia naik ke 3 intensif. Nah, 3 intensif ini semester 1 dia mempelajari pelajaran kelas 3 KMI. Semester 2 dia mempelajari pelajaran kelas 4 KMI. Nah, udah semua nih kelas 1 sampai kelas 4 udah belajar. Baru habis itu habis dari kelas 3 intensif dia menyamaratakan dengan kelas yang biasa menjadi kelas 5 KMI. Jadi nggak ada kelas 5 intensif tuh nggak ada guys. Jadi kelas 5 itu biasa semuanya. Jadi kenapa ada intensif itu tadi? Karena memang kan intensif kan teman-temannya masuk SMP. Jadi teman-teman itu harus ngejar banget. Jadi dia masuk kelas intensif kayak kelas khusus gitu kan buat teman-teman yang ngejar pelajaran kayak gitu guys. Nah, terus habis itu kenapa kok anak yang biasa itu malah enak kan ya dapatnya? Nah, tapi di sini juga jangan lengah juga.
Jadi untuk yang kelas 1 itu kan cuma 24 pelajaran. Misalkan nih ya, misalkan 24 pelajaran. Nah, itu tuh teman-teman bisa enak nyantai gitu. Jadi 24 pelajaran, ya udah semester 1 belajarnya 24 pelajaran itu, semester 2 juga paling ditambahin apalah dikit gitu ya. Nah, sedangkan dari yang kelas 1 itu, kelas 1 kita kan belajarnya 1 tahun ya. Karena saya sendiri pribadi itu masuknya kelas biasa, bukan kelas intensif. Karena saya lulus SD baru masuk ke Gontor gitu. Nah, terus habis itu untuk yang kelas biasa itu sebenarnya lebih enak sih, lebih enak karena dia kan 1 tahun itu dia itu belajar cuman misalkan 24 targetnya itu 24 mata pelajaran. Nah, dia itu cuman belajar 24 dalam setahun aja. Sedangkan kelas 1 intensif tuh harus ngebut gitu kan. Sedangkan kita kan nggak tahu gitu kan, nggak tahu gimana susahnya pelajaran yang ada di dalam itu kayak gitu teman-teman. Sebenarnya teman-teman sama aja kalau misalkan ini kan banyak banget yang nanyain ke aku, Kak, suka dukanya di kelas biasa apa, suka dukanya di kelas intensif kayak gimana. Sebenarnya sama aja, mau kelas biasa mau kelas intensif sama aja semuanya. Yang penting teman-teman bisa memaksimalkan kegiatan dan waktu teman-teman di Gontor itu tersebut. Jadi mau kelas biasa mau kelas intensif semuanya itu bebas berkarya di Gontor. Kalian juga bebas mengikuti ekstrakurikuler apa aja yang dijalankan di Gontor. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan ya, sama aja. Cuman bedanya itu tadi, teman-teman yang masuk intensif itu memang lebih Spartan gitu belajarnya, emang lebih karena emang harus mengejar ketinggalan itu tadi kan dengan waktu 2 tahun. Jadi sebenarnya waktu yang kelas biasa itu 4 tahun untuk memakan misalkan total semuanya pelajaran itu 200 pelajaran itu selama 4 tahun. Nah, di intensif ini cuma 2 tahun kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu teman-teman tuh di sini juga pada banyak nanyain akselerasi. Kak, bisa akselerasi nggak sih? Bisa akselerasi. Jadi di sini teman-teman akselerasi sama intensif itu beda banget. Kalau misalkan intensif itu tadi yaitu kelas SMP itu yang masuk SMP. Karena di sini banyak banget ya. Aku habis lihat scroll komenan, dimaksud teman-teman intensif itu akselerasi gitu loh. Jadi di sini tuh beda pengertian beda di Gontor. Jadi ada kelas biasa, ada kelas intensif, dan ada anak-anak yang akselerasi. Nah, akselerasi itu kayak gimana? Akselerasi itu jadi dia loncatan gitu. Misalkan dari kelas 1 ke kelas 3 itu bisa. Nah, kayak gimana? Itu biasanya kalau misalkan dari berdasarkan pengalaman, anak-anak yang akselerasi itu pasti diuji nanti kalau misalkan dia itu udah lolos menjadi santri Gontor guys. Jadi pasti diuji dan rata-rata itu teman-teman yang dulunya itu udah mondok. Karena kenapa? Karena ujiannya itu meliputi ujian yang kelas itu. Misalkan dia kelas 1 loncat ke kelas 3. Jadi yang diujikan yaitu mata pelajaran kelas 2 sama kelas 3 itu tadi yang full bahasa Arab. Jadi beda ya di sini teman-teman harus membedakan kelas biasa, kelas intensif, dan anak-anak akselerasi. Di sini akselerasi itu bukan kelas lo ya. Jadi anak-anak yang akselerasi alias anak-anak yang loncatan gitu. Jadi kelas biasa itu tadi, kelas biasa, kelas intensif itu tadi yang udah aku jelasin, dan anak-anak akselerasi itu beda lagi. Dia nggak masuk kategori untuk teman-teman pemilihan pada kelas calon pelajar di Gontor gitu. Tapi anak-anak yang akselerasi ini dipilih, ini jadi pemilihan ini yang akselerasi dipilih dan dites. Setelah dipilih dia dites gitu loh. Nah, dipilihnya itu kayak gimana? Jadi nanti kalau misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 itu kan ada kenaikan kelas. Jadi dia itu kayak tertinggi di angkatan gitu. Nanti diambil 2, 3, 4, 5, 6 terserah lah ya. Terserah guru-guru yang ada di dalam, para asatid dan juga ustadzah. Setelah dipilih mereka itu diseleksi, dan setelah itu baru mereka ditanyain mau langsung ke kelas 3 apa tetap di kelas 2 di angkatannya mereka itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan kebalik. Sekali lagi teman-teman jangan kebalik ya antara kelas biasa, kelas intensif, dan juga anak-anak akselerasi. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk Gontor, mendaftarkan ke Gontor itu pilihannya cuman masuk kelas intensif atau masuk kelas biasa. Sekali lagi teman-teman kalau misalkan masuk kelas intensif itu teman-teman yang lulusan SMP sederajat. Dan kalau misalkan teman-teman mau masuk kelas biasa berarti teman-teman yang lulusan SD sederajat. Nah, ke teman-teman yang habis lulus SMP masuk kelas biasa juga nggak apa-apa kok. Tapi kan 6 tahun masa pembelajarannya gitu teman-teman. Nah, udah kayak gitu dulu ya teman-teman, dan saya harap semuanya paham dengan penjelasan saya yang ada di video ini. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa nulis di kolom komentar atau follow IG aku @caleli_nya 2 kali, dan teman-teman bisa DM di sana untuk menanyakan pertanyaan kalian. Tapi ingat ya teman-teman, yang ditanyakan itu harus yang belum aku jelasin atau teman-teman yang belum paham dengan penjelasanku. Jangan penjelasan yang udah aku jelasin teman-teman
masih nanya aja. Jadi aku kayak jelasin 2 kali lipat dan banyak kejadian seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya teman-teman gak ketinggalan video updatean aku yang terbaru. Dan kita ketemu di video yang sebelumnya ataupun video yang selanjutnya nanti. Dan teman-teman, saya ucapkan di sini, teman-teman jaga kesehatan, teman-teman jaga keluarga, terus juga teman-teman jangan lupa belajar, berdoa, pokoknya semuanya dilakukan untuk teman-teman bisa masuk ke Gontor. Dan teman-teman sukses yang untuk teman-teman yang masuk ke Gontor, dan kita juga harus berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita bisa menghadapi ujian masuk Gontor dengan tenang, dengan khusyuk, pokoknya tanpa hambatan virus COVID-19 lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.